Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Adiani dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Timur bersama penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan membahas secara lebih mendalam mengenai topik kami pada hari ini. Beliau adalah Ida Ayumas Putri Andini SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penapi gatra Bu. Astungkara sehat. Astungkara, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik mengenai makna dari Banten Prayascita. Nah, ketika kita berbicara tentang Banten, tentu di dalam agama Hindu, terkhususnya umat Bali kita, Banten ini sudah sangat familiar kita dengar. Nah, tentu sangat banyak jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat mengenai Banten Prayascita. Saya beralih kepada narasumber bagaimana mengenai makna serta tujuan dibuatnya Banten Prayascita. Sebelumnya tidak lupa Tiang mengucapkan salam pengastungkara penganjali. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama Titiang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Banten Prayascita. Apa makna dan tujuan daripada Banten Prayascita ini. Jadi di dalam agama Hindu itu sendiri, khususnya umat Hindu Bali, Banten ini sangatlah banyak jenisnya. Ada yang kita haturkan setiap hari, ada juga yang kita haturkan pada waktu-waktu tertentu. Banten ini merupakan salah satu komponen yang penting di dalam kehidupan umat Hindu. Mengapa? Karena Banten ini ibaratnya itu seperti nafas bagi kita. Jadi Banten ini adalah merupakan suatu persembahan atau sarana yang kita persembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Banten ini juga merupakan salah satu simbol dari penyerahan diri manusia itu sendiri yang didasarkan pada ketulusan atau yang kita kenal dengan lascarya. Lalu bagaimana dengan Prayascita itu sendiri? Ya, mengenai Banten Prayascita, di mana secara arti kata Prayascita ini berasal dari dua kata, yang mana terdiri dari prayas dan juga cita. Prayas di sini berarti bahagia, sedangkan cita berarti pikiran. Jadi dengan demikian, Prayascita ini adalah Banten atau simbol untuk penyucian, simbol untuk pembersihan segala kesedihan maupun segala kekotoran. Banten ini juga biasanya kita gunakan sebelum melaksanakan suatu upacara-upacara. Baik itu upacara melaspas bangunan pura ataupun melaspas bangunan kerajaan, ataupun juga untuk menghilangkan atau membersihkan letah atau cemar yang ada baik itu pada diri kita maupun pada lingkungan kita. Alam di sekitar kita. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, apakah dalam setiap pembuatan upakaryatnya Banten Prayascita ini harus ada? Terkait dalam setiap pelaksanaan upacara. Jadi kita berbicara tentang upacara itu, pancayadnya ini. Jadi hampir dalam setiap pelaksanaan upacara atau pancayadnya ini digunakan Banten Prayascita. Baik itu pada upacara dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya maupun manusayatnya, hampir keseluruhannya itu menggunakan Banten Prayascita. Nah, contohnya sebagai contoh, biasanya Banten Prayascita ini juga kita gunakan untuk melengkapi Banten Biokala maupun Durmenggala. Nah, kita juga bisa menyaksikan setiap pelaksanaan persembahyangan. Biasanya
ada juga Banten Prayasita sebagai pelengkap eteh-eteh dalam setiap pemujaan yang dilakukan oleh pandita maupun pinandita. Seperti itu, Ibu. Nah, lalu tadi sudah dijelaskan mengenai makna dari penggunaan Banten Prayasita ialah untuk mensucikan pikiran kita, menghilangkan kesedihan kita sehingga kita bisa bahagia lahir dan batin. Lalu apakah ada fungsi lain dari Banten Prayasita ini? Jadi terkait fungsi daripada Banten Prayasita ini, di mana apabila kita lihat dalam tataran Tribuana yang mana berfungsi untuk menyucikan alam swahloka atau alam atas. Nah, sedangkan dalam wujud Tri Mandala yakni sebagai penyucian utama mandala. Nah, jika kita lihat dari tataran esensi kerohanian di dalam diri manusia itu sendiri, itu dalam wujud Tri Pramana yakni sebagai penyucian alam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, secara umum fungsi daripada Banten Prayasita ini adalah sebagai penyucian atau pembersihan dari hal-hal yang sifatnya negatif ataupun cemar, seperti itu. Baik, sudah sangat jelas sekali yang dijelaskan oleh narasumber kita mengenai Banten Prayasita, di mana Banten Prayasita ini merupakan banten yang dibuat dengan simbolis untuk pensucian, baik itu diri kita maupun alam semesta. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk membagikan pesan Dharma. Terima kasih juga kepada umat sedharma yang tetap mendukung program dari Taksu ini sehingga dapat menjadikan acuan bagi kami untuk selalu menampilkan yang lebih baik ke depannya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap mendukung program Taksu ini melalui channel Hindulutim dengan cara menekan tombol like, kemudian komen, subscribe, dan jangan lupa share, bagikan kepada seluruh kerabat agar informasi Dharma ini dapat disampaikan kepada seluruh umat sedharma sekalian. Nah, terima kasih juga kepada kantin kita yang telah mensponsori minuman penyegar pada hari ini. Baik, saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Beli dua sopir traktor, dicari ke ngawai timpalin tanah, ulas beli nedaki, maju beli sing rapi, nanging hasilnya sudah pasti. Nyen nawang manian nasib berubah.